Tes. Tes tes. Ya baik, Ibu semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, acara kita mulai kembali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya materi yang tadi. Jadi tadi sudah banyak kita bahas mengenai komoditi kaku ya. Kemudian kita bahas juga komoditi tomat ya. Belum selesai Bu ya tadi pembahasan tentang tomat. Sampai di 25 hari baru Penetapan ya. Itu 25 hari. Nah, kita lanjut ya untuk budaya tomat itu pada saat persemaian 25 hari itu kita harus pindah tanam. Tentunya dengan lahan yang sudah siap ya. Lahan yang sudah diolah ya, kemudian sudah siap tanam. Artinya sudah bagus tanahnya, kemudian baru pindah tanam. Kemudian setelah pindah tanam itu ya umur 10 hari karena dia harus proses adaptasi dulu selama 1 minggu. Biasanya itu 1 minggu Bu, tanaman itu masih stres ya pada saat pindah tanam. Itu masih stres karena kondisi cuaca, iklim, panas dan lain sebagainya, itu masih stres. Akarnya belum lari ya. Akhirnya masih layu-layu. Tetapi setelah melewati 10 hari itu biasanya sudah sehat ya. Makanya itu pada saat umur 10 hari itu sudah mulai pemupukan pertama ya, entah itu di lahan atau kita tanam di polybag ya. Jadi umur 10 hari setelah pindah tanam itu sudah mulai pemupukan. Nah pupuknya apa? Itu tetap ada ureanya kalau tanaman buah, tetapi harus lebih lengkap ya, bukan hanya urea. Kalau moki bagus ya NPK-nya yang ada kandungan nitrogennya, ada kandungan fosfornya, ada kandungan kaliumnya. Itu disebut NPK ya. Kalau bagus lagi NPK Mutiara itu bagus Bu ya. 16. Bisa kita catat Bu, nanti untuk rekomendasi pupuknya itu bisa kita pakai NPK Mutiara 16. Kemudian pupuk yang lain yang bagus juga itu Bu, karena belum sempat saya jelaskan ini pupuk ya. Ini juga ada kandungan nitrogennya, fosfornya, kaliumnya. Jadi dia ini lebih lengkap Bu kandungannya. Kalau misalnya tidak ada pupuk NPK, bisa kita pakai yang ini. Ini organik, 100% organik, tidak ada bahan kimianya. Tetapi kalau mau lebih bagus lagi, ini dicampur dengan NPK. Perbandingannya itu kalau mau dibandingkan ya 4:4. Artinya 4 sendok NPK Mutiara, 4 sendok Organindo dalam 1 tangki ya, atau 16 liter air. Karena nanti kalau cabai atau tomat itu dia dikocor, dilarutkan di air kemudian dikocor. Jadi untuk pemupukan ini aqua gelas ini dipakai 1 aqua gelas 1 pohon ya. Jadi itu yang dipakai untuk memupuk setiap minggu sama kayak kangkung. Dia setiap minggu juga, setiap minggu sekali ya. Nah, dia biasanya itu kalau tanaman tomat itu dia berbuah di umur biasa 40 hari itu sudah mulai berbunga, 30-40 hari sudah mulai berbuah. Jadi umur semakin tua umurnya semakin naik juga pupuknya dikasihkan gitu ya, semakin banyak juga. Mungkin 6 sendok atau 7 sendok itu per 1 tangkinya. Ya. Itu untuk tanaman tomat. Saya kira perawatannya itu simpel Bu ya. Setelah kita rawat kemudian kita lihat kondisinya apakah dia terkena serangan hama penyakit atau tidak. Dan itu saja. Yang penting pupuknya rutin masuk, itu dia biasanya tahan terhadap penyakit. Ya. Saya kira itu Bu untuk penjelasan tentang tomat, simpel sekali. Sama nih kayak cabai, terong, perawatan itu seperti itu.
sama semua Bu ya. Pestisidanya Pak juga sama. Pestisida sama, kalau yang tadi itu yang kita bikin itu kita ya. Kalau yang mau kita beli itu saya kasih rekomendasi yang kimia itu pakai Demolis atau Korakon, bagus juga itu dia untuk insektisida kimianya ya. Baik Bu, untuk pemupukan sekarang saya kira kalau untuk tanaman sayuran berbuah perawatannya itu hampir sama semua sih Bu ya. Nanti mungkin ada kayak bunga kol, kembang kol ya. Ada juga kubis nanti itu mungkin dikasihkan ini. Itu perawatannya sama ya. Perlakuan belinya sama ya. Jadi kalau bisa direndam dulu ya. Kalau kubis itu jangan direndam Bu, karena dia kecil sekali, langsung ditabur ya, disemaikan dulu sama kayak kembang kol itu. Tidak langsung ditabur, dia disemaikan dulu, nanti besar berdaun 3-4 baru dikasih pindah tanam. Kalau kembang kol, seterusnya itu ya itu resep tadi, resep pupuk kantung itu kita pakai untuk di kubis itu. Kalau kembang kol ini karena dia ada bunganya, ada kembangnya, itu bagus ditambahkan dengan pupuk yang mengandung kalium untuk pembuahannya ya. Kemudian ada kayak terong, ada juga timun ya. Gitu untuk kalau timun dia Bu jangan direndam ya. Kalau mau direndam jangan lama, cukup 2 jam dia. Langsung ditanam kalau timun ya. Kecuali kalau terong apalagi ini cabai yang keras bijinya itu harus direndam lama dia. Kayak pare tidak lama dia Pak. Pare ya, tidak langsung direndam 2 jam langsung ditanam itu bisa. Kalau pare tidak lama dia. Itu yang 3 itu cabai, timun, tomat. Itu harus direndam lama dia 24 jam ya. Kemudian ini pupukan organik ini ya. Ini dia bisa menggantikan pupuk kompos atau pupuk kandang, pupuk datar ya. Jadi nanti Bu penggunaannya nanti ini kalau mau kita tanam kangkung misalnya, atau pada saat pengolahan tanah sebelum ditanam, setelah digemburkan itu tanah ya, dibuat bedengannya, ini ditaburi di atasnya merata saja ya. Ditaburi di atasnya merata, kemudian disiram-siram. Nah, nanti 3 hari kemudian baru kita melakukan penanaman. Ini kalau untuk tanaman sayuran ya. Kalau dia untuk tanaman perkebunan kayak cengkeh, pala yang sudah berbuah, itu bisa ditambahkan dengan ini Power Nutrisi Bu ya. Jadi nanti ini langsung digabung jadi satu. Kalau untuk dipakai di tanaman cengkeh, pala ya, biasanya tanaman perkebunan ya. Ini digabungnya di satu, ini dibuka dulu, isinya diambil kali kita pala, kemudian ini dibuka, kemudian ini dibuka, kemudian dicampur, diaduk merata ya. Kemudian dimasukkan lagi ke karung. Nah ini yang dibawa ke kebun untuk melakukan pemupukan. Kalau untuk tanaman pala dan cengkeh, dosisnya ini untuk satu pohon ini dipakai mengukur nanti 400 gram dia. Jadi sekitar segini. 400, ini kan setengah kilo, 500 gram. Kalau 400 gram itu dia sekitaran di sini Bu. Ya, tidak ya? Sekitar di sini untuk satu pohonnya. Nah, cara pemupukannya itu kalau untuk tanaman pala bagaimana? Dia itu kita ukur dari pohonnya. Dari pohon keluar itu sekitaran 2 meter. Ya. Maksimalnya itu 2 meter keluar. Kalau bisa kita buatkan lubang-lubang kayak parit membundar, kemudian itu ditaburi. Sakina lak maksudnya ditaburi sekelilingnya. Ataukah bikin lubang 8 lubang, arah timur 2, barat 2, selatan utara itu 2, jadi 8 lubang. Itu dibagi 400 gram. Nah fungsinya apa ini Bu? Ini dia mampu membelah tanah, menyuburkan tanah, karena ini pembelah tanah.
dia mampu menyuburkan tanah, kemudian dia mampu meningkatkan panen hasil. Ya. Setiap tahun itu ada hasil karena tercukupi dengan pupuknya ini. Ya. Kemudian Bu, pengalaman juga ini bisa dia tahan kila, tahan di buah pala. Ini keunggulannya dia. Yang organik ini sama pohon. Gini pala ya. Pengalaman itu di Bonto Marando yang pakai ini, dia itu tahan buahnya. Ini keunggulannya. Iya, karena dia ada kandungan borongnya. Ada kandungannya yang bisa menahan itu buah pala. Jadi Bu, ini sangat bagus sekali pupuknya, karena itu yang kita harapkan supaya tidak buah pala itu tidak gugur pada saat belum tua. Ya. Nah, ini kita pakai. Kalau bagus buah pala. Cengkeh pun begitu. Ya. Jadi pupuk kamu dalam 1 tahun itu 2 kali dia tidak pupuk. Di awal musim hujan sama di akhir musim hujan. Di awal musim hujan itu di bulan-bulan ini setelah panen cengkeh. Ya, bulan-bulan awal 18 atau akhir biasanya di bosirnya. Tapi kira orang lepas apa dulu cengkeh atau lepas apa dulu pala langsung berpupuk. Itu di bulan 12. Kemudian nanti di bulan akhir musim hujan itu biasanya di bulan-bulan 5. Ya. Biasanya di posisi bulan 4, bulan 5. Jadi 2 kali dipupuk itu cengketa, palata kalau dia tanaman perkebunan. Nah, ini dia punya. 2 kali setahun. Jadi kalau 1 karung ini Bu untuk tanaman perkebunan dia itu bisa untuk 25 pohon. Ya. Satu karung ini, 1 paket ini bisa untuk 25 pohon tanaman pala cengkeh. Ya. Kelapa, ada jambu mente itu sama dosisnya. Ya. Dicampur gini. Ini nih pakai lahir buah pas ditabur. Dicampur air nih. Jadi campur air. Ditabur power nutrisi. Ya, ini yang pakai lahir buah. Ini pakai taham buah, pakai gembur tanah, pakai baju tanah. Nah, cek bos. Nah, Pak Idris bisa kalau misalnya tidak dihubungi nomorku bisa sama Pak Idris supaya dia dikasih tahu kan. Kalau iya, jadi kenapa itu buah pala biasanya Bu kasih buntut buahnya? Karena dia itu kekurangan kalium dia. Istilahnya dia kekurangan gizi lah, kekurangan nutrisi. Isi buruk. Utamanya itu yang pihak tanah itu yang harus dicek. Harus dikasih dolomit pun itu bagus, dia bisa tahan itu kalau di netral. Bagus itu. Pihak tanah yang bagus itu sehat itu tanaman. Sehat di berbuah. Oke, jadi pihak tanah bagus, kemudian emas ini pupuknya, ini kan bagus lagi. Artinya kita membandingkan ya, itu semakin bagus kalau kita combine dia, di mix atau dicampur antara organik sama yang kita bagus lagi. Jadi perbandingannya itu Bu, ini 1 karung NPK Mutiara cukup 10 kilo. Jadi dia dikurangi PK-nya sekitar 50% ya. Jadi paling bagus itu di mix atau digabung dia. Ya. NPK Mutiara sama Organindo. Tambah bagus. NPK 10 kilo, ini 10 kilo, ini 1 botol. Ya, dicampur jadi 1.
Jadi sebentar tenaga itu 50 pohon, Jadi sekitar berapa? 50 pohon. Oh, 50 pohon, sekitar 50 50 pohon. pohon. Ya, kalau masuk IPK-nya itu sekitar 50 pohon. Dicatat ya, itu resep itu supaya malah tidak. Itu Pak, yang botol itu power apa? Oh, nutrisi Satu botol. 1 botol. Campur nasi. Campur jadi satu. Itu satu karung. Satu karung ini. Ini 1 karung. Organindo, power nutrisi 1 botol. Kemudian NPK mutiara 10 kilo. Tidak biasanya Pak ini misalnya Tetap 400 gram dia. Tetap. Kalau yang sudah berbuah itu dosis minimalnya itu 400 gram. Oh, yang berbuah. Yang berbuah itu dosis minimal 400 gram. 400 gram. 400 gram itu sekitaran sigoni gue. Gula itu. Sekitaran aja yang Karena ini 500 gram ini senang. Sampai ini beta. Panasnya. Di sini ya. Di sini. Ya. Makin lantar menjadi Dicatat ingat aja namanya, kemudian cara penggunaannya, Cara penggunaan. kemudian waktunya kapan kita kasih. Karena kalau salah-salah hatuna lambat biasa kan percuma. Ya. Nah, Waktu. itu waktunya awal musim hujan tuh ya. Awal musim hujan. Musim hujan. Atau kalau misalnya ya bulan-bulan 12 lah. 12. Akhir bulan. Bulan 12, kemudian di akhir musim itu bulan 4, bulan 5. Di situ untuk pemupukan yang kedua kalinya. dari bulan 12 pensiun. Jadi nanti dikasih tahu Sobita ya yang hadir di sini itu dikasih tahu karena tidak sempat hadir hari ini, jadi kalau dapat kiri sebentar dikasih tahu cara-cara pemakaiannya Bu, ya. Nah, Satu karung itu seperti 10 kilo di satu karung. ya Itu isinya 10 kilo. 10 kilo. Ya, 10 kilo ini. Jadi ini 50 ya. 50 kan? 50. ada 1 kilo, ada 10 kilo bisa itu ada juga. 50 kilo. Ya, ada 10 kilo, ada 1 kilo, ada 50 kilo. Kalau NPK mutiara, ya itu masuk NPK. Harus seimbang dia. Antara pupuk organik, pupuk kimia disatukan itu tambah bagus. Ya, tambah bagus. Dan ini kelebihannya dia karena dia mampu itu tahan hijau buah. Tahan buah. Iya, karena kandungannya itu lengkap dia. Kandungannya untuk tahan buah. Guna nih. Dia karena memang dia kekurangan itu salah satu nutrisi kaliumnya itu dia kekurangan itu. Kemudian dia juga bisa kekurangan kapurnya itu. Pihak tanahnya yang drop itu. Makanya dulu dicek kondisinya Bu, kemudian baru masuk pupuknya. Ya jangan saya bilang tadi meskipun pupuk apa dikasihkan ini sebagus apapun pupuk itu kalau pH-nya yang rendah atau minus atau merah itu lambat penyerapannya. Makanya nanti itu Bu, ini kita siapkan memang untuk mengukur pH-nya ini tanah, ya. Kondisi tanah harus dicek dengan alatnya ini. Ya. Jadi untuk penggunaannya ini besok kita praktekkan. Ya. Bisa kita di lahan sini yang dekat-dekat ya. Karena saya yakin kondisi tanah di sini sama semua ya. Sama. Jadi nanti mungkin kita ambil 1-2 sampel saja untuk kita simpulkan bahwasannya pH tanah di sini ini 6, 5 atau 7 ya. Minus, kurang atau malah basah bagaimana. Ya. Jadi ini kita nanti akan kita pakai untuk mengukur itu. Jelas Bu ya. Kalau untuk tanaman kangkung ini saya dipakai. Tidak usah pakai yang buah. Ya, yang dicampur dengan ini kalau untuk tanaman sayuran gitu. Kecuali kalau misalnya tanaman berbuah kayak tomat itu dikasih ini. Asumi ini 2-3 sendok per 10 liter air, kemudian itu disiram itu akarnya itu tanaman bambu atau tomat. Pada saat mau berbuah ya.
jangan dikasih pada saat pertumbuhan. Kalau pertumbuhan ini kasihkan tanaman sayuran. Ya. Ini tanaman buah ini. Itu buah. Buah. Apa kalau sudah ditabur itu pupunya apakah ditimbun? Tidak, langsung siram. Langsung disiram. Siram saja. Iya. Supaya itu pupunya menyerap masuk ke dalam tanah. Maksudnya disiram, Bu, ya. Sudah siap. Ini terlalu dikasihkan gitu. Setelah olah tanah, gembur. Suku di tanaman kacang kepala. Bagaimana daunnya? Kan tadi dibilang digali. Digali ya. Digali. Apakah ditimbun atau Timbun sesudah kembali. ditimbun kembali? Yang mana gini jenderal, yang penting aman. Tertentu supaya gini labusi giliran. Jadi jangan gini menguap boleh. Ya. Penting mana si kuras itu jadi ya, digali. Penting tertutup. Lebih bagus lagi kalau apa kasih dia menggali mendekatkan di makanya pada kainnya, lebih bagus lagi. Ya. Tapi itu saja Bu, saya sarankan untuk digali seadanya saja. Yang penting bisa nanti tertutup. Tapi dibersihkan itu kan tak barang Bersihin aku Bersihkan aja dulu. sampai lagi upaya. Ya. Ini untuk pemupukan di tanah ya. Ada satu lagi pemupukan untuk di daun. Ini dia. Ini pupuk daun ya. Ada gugur pertahanan. VOC NASA ya. Ini pupuk organik cair. Ya. Ini untuk khusus untuk disemprotkan di daun. Ya. Mau disemprot apa ini kangkung, tomat, cabai, ini bagus disemprotkan pada saat masa-masa pertumbuhan. Disemprot seminggu sekali juga. Jadi ini dosisnya ini saja kita pakai pengukur penutupnya. Ya. Jadi ini ada tutup per satu tangki. Itu penggunaan takarnya ya. Ini kita pakai untuk mengukur. 4 tutup per tangki. Itu dipakai menyemprot, disemprot kangkung. 6 tutup ya. Ini kita pakai mengukur satu tangki. Apa namanya? VOC NASA. VOC NASA ya. Gini. Ini juga Bu, kalau habis berbuah cengketa, supaya sehat atau panas supaya sehat, bisa juga disemprotkan ke daun ini. Cengkeh. Kalau masih bisa dijangkau. Biar tidak di bulan 12. Iya. Selesai berbuah. Selesai panen. Selesai panen. Ambil pakai konyol. Selesai kembali. Semprot. Tapi kalau tidak bisa dijangkau disemprot, silakan ya Kak. Salah ke sana konyol. Nama bagus sih, disiram buah karena pagirin aja, dijangkau disemprot. Itu untuk cengkeh, pala dan sebagainya. Jadi ini untuk semua tanaman Bu ya, untuk semua. Biasa gugur tahu Ya. Kemudian ada satu lagi Bu. Ini namanya ventilan. Ini perangkat alat buah. Ya. Perangkat ada di situ di Anuta. Ini namanya perangkat alat buah. Itu kan biasanya di tomat, cabai, itu kan banyak alat buah ya. Pare utamanya itu ini perangkat dia. Jadi nanti dipasang di sekitaran tanaman. Ya. Ya, jadi nanti nih Bu, kalau misalnya ada botol bekas atau begini, di bawah nih, botol bekas atau begini, yang putih. Gas bawah nih, supaya dipraktekkan ini dipasang di sekitaran lampu hutan. Di bawah ini. Ya. Kan kalau mau aman ya, dari dibungkus supaya aman ya. Ini dia menarik ya. Jadi setelah dipasang dia itu ada bau-baunya, kemudian warnanya itu menarik alat buah sehingga sinampe ada kick di sinampe.
Ilmu daki, ilmu artinya perhatiannya ke sini, bukan ke buahnya itu pare ataupun tanaman buah. Ini dia, ini kita pakai metiran Oh, ini. itu doang. Bungkus kayaknya nama. Ada yang ditanyakan Bu? Ada lagi? Rasanya berapa Pak? Kaliru ibu, kaliru ya.